Semuanya boleh duduk dengan manis kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh sama-sama memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih juga untuk setiap nafas dan kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati hati, pikiran, telinga, maupun mata kami, supaya kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan pada hari ini. Kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami saat ini juga. Kami rindu Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Gimana kabar kalian? Semoga semua sehat-sehat ya. Adik-adik, coba kalian tutup mata selama 5 detik. Ayo, semua matanya ditutup yuk. Kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, masih ditutup. 4, 5. Semua boleh buka matanya. Apa yang kalian lihat adik-adik? Es krim? Bola? Permen? Atau Kak Enis? Semua salah ya. Yang kalian lihat gelap bukan? Betul. Kalian tahu tokoh yang akan kakak ceritakan pada hari ini pernah menjadi buta dan hanya melihat gelap selama 3 hari loh. Coba kalian bayangkan kalau kalian hanya melihat gelap warna hitam selama 3 hari. Pasti sehari aja udah pada nangis kan? Kira-kira siapakah tokoh itu? Dan gara-gara apa ya dia tidak bisa melihat? Yuk langsung aja kita simak ceritanya. Saulus bertobat. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Saulus. Ia adalah seorang pemimpin Yahudi yang sangat fanatik. Ia membenci pengikut-pengikut Yesus dan berusaha menangkap, menganiaya, dan memasukkan orang-orang Kristen ke dalam penjara. Suatu hari, Saulus pergi untuk meminta surat kuasa kepada imam besar untuk menganiaya dan menghukum mati orang-orang Kristen di Damsyik. Lalu, dalam perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba cahaya terang menyelimutinya. Lalu ia terjatuh dan mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kamu hanya menyakiti diri sendiri dengan melawanku. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangun dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepada Aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Saulus bangkit, tetapi ia telah menjadi buta, sehingga teman-temannya membimbingnya selama di kota. Selama 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Ia menyadari dan menyesali perbuatannya, lalu ia bertobat. Sementara itu, Yesus menampakkan diri dalam sebuah penglihatan kepada Ananias. Ananias, saya di sini, Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Lurus dan carilah di rumah Yudas seseorang yang bernama Saulus. Ia berdoa dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk
dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia melihat lagi. Tuhan, dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Pergilah, dia kupilih untuk membawa namaku ke seluruh dunia. Akhirnya, Ananias pergi untuk berdoa bagi Saulus. Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu menyuruh aku agar engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saulus pun dapat melihat kembali. Ia menjadi percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Tuhan mengubahkan kehidupan Saulus dari seorang yang menentang Tuhan dengan menganiaya para pengikut Yesus, kini menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ia memberitakan kebenaran Injil kepada semua orang, bahkan menjadi pemimpin gereja. Dengarlah, kalian tidak mengerti. Yesus datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Aku yang paling berdosa. Tapi karena itulah aku beroleh kemurahan, agar di dalamku Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya sebagai contoh kepada mereka yang akan percaya kepadanya untuk hidup yang kekal. Saulus adalah orang yang kaya, pintar, dan memiliki jabatan juga pendidikan yang tinggi pada saat itu. Namun, Saulus melepas semuanya itu demi mengikut Yesus. Namanya pun diganti dari Saulus menjadi Paulus, yang artinya kecil. Paulus juga belajar bahwa kekerasan bukan jalan untuk membela Tuhan. Setelah bertobat, Paulus tidak pernah lagi memakai kekerasan, melainkan ia meneladani sikap Tuhan Yesus yang lemah lembut dan sabar dalam menghadapi segala penderitaan dan kejahatan dari orang lain. Mari kita merefleksikan diri. Mungkin selama ini kita telah mendukakan hati Tuhan dengan menjadi anak yang pemarah, suka bertengkar, suka meledek, suka isengin teman, suka pilih-pilih teman, mencuri, dan lain sebagainya. Saat kita melakukan kesalahan, pasti tidak pernah berdamai dengan hatinya. Suara hati itu memanggil kita untuk bertobat. Orang yang berani mengakui kesalahannya, meminta maaf dan bertobat, pasti akan merasakan kedamaian dan sukacita. Kisah Paulus adalah bukti bahwa tidak ada orang yang terlalu jahat untuk diampuni. Semuanya diterima kembali sebagai anak Tuhan ketika ia bertobat. Tuhan pasti akan mengampuni dan mengubahkan hidup anak-anaknya. Kita belajar dari Paulus yang merendahkan diri dan memakai hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dan hati orang lain. Nah, siapa yang mau jadi kayak Paulus yang hidupnya diberkati dan diubahkan oleh Tuhan? Kalau mau, kita sama-sama berdoa yuk. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa kami adalah orang yang jahat, yang penuh dosa. Ampuni kami ya Bapa. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang tidak membangkang, tetapi menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami mau belajar untuk merendahkan hati dengan saling mengasihi, saling memberi, saling menolong, dan peduli satu sama lain. Kami juga mau jadi anak yang taat kepada orang tua kami. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.